Enggak, santai-santai. Bisa mas. Ya, yang mau minum boleh minum. Masnya ini masih kuliah atau udah Udah lulus mas. lulus Saya tahun kapan? 23 kemarin. Oh, Saya kuliahnya di UTY sini. wah, berarti seumuran lah mas. Ya. Sekitar 20-an lah ya. Mungkin dari perkenalan masnya dan sebagai apa di Masjid Suciati ini? Mau tak pegang HP-nya atau Dari sini ya. ini perkenalkan, nama saya Avandi. Kalau di sini kebetulan saya sebagai ketua takmirnya. Oh, ketua takmir. Iya. Masnya itu baru kah atau memang sudah lama di bagian Jadi, ketua takmir? Kalau di sini saya mulai di tahun 2023, kalau ada Ramadan 2023 Oh, Ramadan. sebagai takmir di sini kebetulan. Tapi 3 kali Ramadan ya udah. Oh iya. Mungkin langsung saja ya Mas dari pertanyaan kami yang akan kita teliti, karena sebelumnya kita itu meneliti tentang transformasi sosial pemberdayaan masyarakat di Masjid Suciati ini, karena kita ingin memastikan apakah dari dulu sudah ada program sosialnya atau masih hanya sebagai tempat beribadah saja di Masjid Suciati tersebut. Mungkin dari sejak berdirinya Masjid Suciati ini dan tujuan utamanya dari masjid ini dibangun. Jadi kalau dari awal sebenarnya sudah ada, karena itu memang sudah dipesankan dari almarhumah. Jadi masjid itu memang masjid ini ya, jadi dibangun itu bukan hanya sekedar untuk sholat terus pulang dan sebagainya. Makanya kan dari segi bangunan pun dibuat multifungsi. Jadi kalau di atas nanti ada ruangan namanya Ummu Sulaiman sama Station Kids. Nah itu ruangan agar jamaah yang kesini itu, satu, ketika bawa anak-anak ada ruangan untuk bermain, ada perpustakaan mini lah. Jadi tempat yang nyaman untuk siapapun dari segi umur ya, segi umur. Lalu dari segi gender juga ruangannya kan terpisah ya. Jadi kalau ruangan terpisah itu anak-anak perempuan jadi punya akses keleluasaan di area perempuan itu. Sampai ada ruangan Ummu Sulaiman, ruang kajian juga itu. Terus putra dipisahkan, terus nanti ada ruangan aula. Itu dari segi tempatnya. Kalau dari segi sosial memang sudah ada dari dulu, itu ada namanya Jumat Berkah, itu sudah dari awal. Jumat Berkah yang dikasih box yang dibagikan dibagikan setelah sholat Jumat. Nah itu sudah dari awal. Dan hal-hal lainnya itu yang dari segi penggunaan. Terus masjid juga tidak sekedar hanya untuk sholat, tapi untuk aktivitas lainnya. Jadi ada kegiatan pemanfaatan area masjid. Kalau aula ini kita sewakan untuk kemandirian ekonomi masjid. Nah itu memang dari awal. Jadi disetting untuk berbagai macam hal kegiatan, mulai dari pendidikan, ibadah, dan juga ekonomi sosial tadi. Kalau sosialnya selain ada Jumat Berkah itu ada misalnya ada bagi sembako. Nah itu memang dari awal kayak gitu. Berbagi sembakonya itu setiap apa atau Jadi, ada eventnya? kalau dulu itu memang ada sedekah sembako Jumat ya, jadi hari Jumat dulu. Sekarang kan memang ada beberapa hal transformasi, jadi dana sosial itu dialihkan kemana. Jadi kalau sekarang kan kita lebih menyasar ke warga sekitar. Jamaah tetap ada. Lewat apa? Kalau sekarang itu misalnya ada jamaah datang ke sini, butuh transport, itu kita kasih. Mau pulang kemana itu kita belikan. Misalnya mau pulang ke Jakarta, mau pulang ke Solo, mau pulang kemana, itu biasanya kita ngasih tiket sama uang saku. Memang tidak kita up ya, itu yang tidak kita up karena mengantisipasi orang-orang yang ngaku-ngaku. Nah, itu memang sudah jalan. Itu ada dokumennya, ada tanda tangannya, ada identitas mereka. Itu jalan sekarang. Terus ada sembako untuk warga sekitar. Kalau sekarang memang kita di momen Ramadan, terus sama nanti kalau santunan anak yatim. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Di samping itu juga kita ada pemberdayaan UMKM lewat workshop kemarin itu ada. Nah itu beberapa kegiatan yang jalan dan itu sudah dari dulu, cuma ada beberapa yang memang berubah-ubah gitu. Kalau gitu. Tadi dari segi pendidikan itu memang juga sudah awal itu ya? Kalau dulu belum ada pesantren, tapi kalau di sini sekarang sudah ada pesantrennya. Pesantren masjid ini? Iya. Oh.
di bawah yayasan. Jadi kalau dulu kan memang fokusnya masjid. Kalau sekarang ada yayasan, jadi yayasan itu jadi rumah untuk lembaga pendidikan, lembaga kemasjidan, dan juga sosial ekonomi tadi. Nah, itu yang kalau sistem yang baru seperti itu. Kalau dulu kan memang masjid, di bawahnya ada lembaga sosial, terus ada pendidikan. Nah, kalau sekarang per lembaga itu bisa sistemnya tadi. Itu sih. Untuk pesantren itu putra putri atau hanya putra? Putra putri. Putra putri. Iya, putra putri. Tapi untuk sekarang ini jumlah santrinya tidak banyak memang. Itu bentuk ke asrama atau pesantren yang nanti masyarakat itu mengaji di situ, nanti langsung kembali pulang lagi ke rumah? Kalau sementara ini lebih ke asrama. Ke asrama. Ya, jadi santrinya sekarang itu lebih ke mahasiswa. Kayak gitu. Itu letaknya di mana ya, Mas? Kalau yang putri nanti di di dekat sini di perumahan Tugu Asri. Kalau yang laki-laki di Kalasan. Oh, dipisah. Bisa, ya. Oh, oke. Di Patan bisa. Untuk pesantren sendiri kegiatannya ya. Nah, itu sebenarnya kalau detailnya nanti ada di teman-teman pesantren ya. Kalau kita kan fokusnya di masjid sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kegiatan ya hampir mirip, kurang lebih. Mereka kalau siang itu memang aktivitas pribadi ya. Jadi dari pagi setelah setoran atau ngaji, ada aktivitas individu masing-masing. Yang kuliah ya kuliah, yang kerja ya kerja. Sampai nanti sore. Nah, setelah sore itu nanti mereka setelah maghrib ada ngaji, jatahnya ngaji. Ada ngaji sendiri. Terus kalau hari malam minggu biasanya ada Saturday forum. Itu forum diskusinya teman-teman santri untuk presentasi makalah yang mau mereka sampaikan. Itu forumnya mereka. Terus nanti ada Ahad pagi itu mereka mujahadah dan ngaji. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk kegiatan secara umumnya. Jadi memang dibukanya saat ini untuk mahasiswa gitu ya? Iya, untuk asrama, karena asrama tadi. Oke. Untuk yang tadi Mas, kembali ke yang UMKM itu, UMKM-nya tuh bentuk seperti apa? Atau diberikan apa ya, modal untuk usaha sendiri atau seperti apa? Kalau untuk sementara ini kita, karena masih awal juga sebenarnya program ini, kita lebih ke pengetahuan. Jadi misalnya mereka butuh pengetahuan tentang marketing, pengetahuan tentang keuangan, dan sistem-sistem lagi yang berkaitan dengan UMKM, entah jualan, produk, dan sebagainya. Kurang lebih ngarahnya ke sana dulu. Tapi nanti jangka panjangnya memang kita ada tujuan untuk memfasilitasi mereka dari segi modal. Nah, karena ini awal kita masih penjajakan nih, kira-kira teknisnya seperti apa, jangkauannya sampai seberapa jauh. Nah, itu baru penjajakan. Untuk sementara ini baru di pendampingan materi. Pendampingan materi. Karena masalah ini baru tahun berapa Mas dimulai program UMKM? UMKM baru di tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Kalau selain UMKM sendiri, program apa yang masyarakat sekitar ini tuh ikut kontribusi dan partisipasi di dalamnya tuh Mas? Apa ya? Ya tadi sih paling lebih ke bantuan sosial sembako tadi. Tapi kalau orangnya sebenarnya ini kita melibatkan mereka. Karena apa? Kita itu nyalurkannya bukan langsung ke personnya, tapi lewat masjid. Jadi kan masjid itu punya data sendiri siapa yang mau disalurkan. Jadi kita terbantu untuk menyalurkan, mereka juga akhirnya punya trust dari masyarakat. Oh, ini masjid menyalurkan bantuan, peduli dengan kita, dengan masyarakat sekitar. Nah, itu kita sistemnya seperti itu. Jadi kita punya koneksi dengan masjid sekitar juga terbantu dengan adanya sembako untuk jamaah mereka. Ini sistemnya kayak gitu. Keterlibatannya di situ. Berarti memang dari awal itu masjid ini almarhum yang membuat itu memang sudah ini ya, buat apa ya, tidak hanya untuk ibadah tapi untuk kegiatan yang lainnya juga. Iya, itu untuk semuanya. Sesuai dengan visi misinya lah. Iya. Kalau untuk visi misi sendiri di sini seperti apa? Ada di depan. Oh, takut kebalik. Jadi tentrem ibadah, ayam matine makmur rezekine. Nanti di depan ada, itu aja pakainya. Jadi ada filosofi itu. Jadi tadi apa? Ayam atine. Jadi orang apa tadi kebalik, ayam ati. Ya itu 3 filosofi itu. Jadi orang ketika kesini itu tidak hanya sekedar
ibadah, tapi secara ibadah mereka nyaman, hatinya tenang, kemudian rezekinya itu mengalir, makmur rezeki ini. Nah, akhirnya di situ. Jadi mereka tidak sekedar ibadah tapi dapat semuanya. Makanya kalau di sini ada makan siang sebenarnya. Iya, setelah sholat duhur itu kita ada makan siang. Walaupun jumlahnya tidak banyak memang. Tapi kita sediakan, misalnya ada yang butuh, kita fasilitasi tadi. Itu di sana arahnya. Kalau di sini juga ada kayak pengajian rutin gitu nggak ya? Ada, kita pengajian ada. Jadi di sini tuh ada beberapa pengajian. Jadi nanti ada madrasah mu'alaf, ada TPA tadi yang dari lembaga pendidikan, lalu ada madrasah pendidikan kajian setiap setelah maghrib sampai isya. Itu dari Senin sampai Jumat. Ada tahsin, ada ngaji fikih, ada ngaji tasawuf, ada kelas murotal. Itu Senin sampai Jumat. Lalu nanti ada program lainnya, misalnya ada majelis satu rasa, kajian akhlak, lalu ada healing class. Healing class ini genrenya psikologi Islam. Terus nanti ada marhamah itu kajian untuk ibu-ibu muda rata-rata. Terus nanti ada kajian tafsir, maulid dan tafsir. Jadi nanti genrenya ada semua, kita ambil semuanya. Terus nanti ada kelas samawa. Nah, ini untuk anak-anak muda. Itu yang kajian. Nanti di luar kajian ada nonton film, ada potong rambut gratis, ada nobar timnas kalau ada musim timnas, ya itu tambahannya. Kayak gitu. Jadi genrenya nanti menyesuaikan semua. Iya, gitu. Rekam.
tadi kan ada banyak program yang kayak kajian, terus berbagai macam itu, apakah itu dikelola dari pengurus ini atau ada keterlibatan misal ustadznya dari masyarakat gitu yang membimbing? Kalau itu sebenarnya kita campuran ya Mbak. Jadi yang banyak membantu ke sini itu malah teman-teman mahasiswa sebenarnya. Jadi itu kita kolaborasinya dengan teman-teman mahasiswa malah. Jadi awal mula misalnya muncul healing class itu awal mulanya memang kita ide dengan teman-teman mahasiswa psikologi Islam sendiri. Itu dari UII kayak gitu. Ya, dan beberapa hal lainnya itu malah kolaborasi dari teman-teman mahasiswa yang jadi relawan di sini. Kayak gitu. Oh, jadi beberapa program itu karena dari mahasiswa luar itu mengusulkan gitu ya? Iya. Jadi biasanya kayak teman-teman datang ke sini, terus kita tawari mau nggak buat program di sini, silakan kita fasilitasi. Mungkin dari segi dana atau apa misalnya yang bisa kita sediakan. Kayak tadi yang UMKM itu sebenarnya yang buat program kita diskusi dengan anak-anak mahasiswa FEB-nya UNY. Jadi anak-anak akuntansi, anak-anak manajemen, mereka kita ajak kolaborasi tapi kaitannya dengan yang sesuai dengan jurusan mereka. Ini mereka milih untuk pemberdayaan UMKM tadi lewat pemberian materi dan pendampingan ya kebutuhannya UMKM tadi. Jadi beberapa program itu malah seperti itu. Kalau yang nobar itu karena dari kami juga ya kita iseng nyoba rame. Jadi pernah sampai itu timnas main jam 11 malam. Itu pun masih rame sampai separuh jalan depan itu kepake. Karena di halaman kita nobarnya. Kita kepake sampai separuh jalan. Itu pernah kayak gitu. Terus untuk yang nobar film itu ya kita iseng. Jadi teman-teman yang di masjid itu, malam minggu ngapain? Kita gabut. Ya udah nonton film aja di depan. Ya kita nggak publish awalnya. Tapi ada yang ikut nonton. Ini yang kedua kita coba publish, yang ketiga rame. Akhirnya berjalan sampai sebelum Ramadan kemarin. Kayak gitu. Yang milih filmnya ya bukan kita juga, teman-teman juga itu. Akhirnya muncul kayak film Jumbo, Nusa dan yang lain-lain itu yang mereka yang nyari. Bareng-bareng itu. Iya. Dan akhirnya kan kalau film anak-anaknya diajak ikut nonton, orang tuanya ikut ke masjid juga. Jadi semua ikut ke masjid gitu. Niatnya kayak gitu. Ya biar dapat semuanya. Itu kalau dari segi beberapa kegiatan di luar kajian. Gitu. Tapi kalau secara strukturnya di sini apa sudah ada tersendiri dari masjid gitu Mas? Kalau di masjid ada DKM. Nah, DKM itu nanti ada sekretariat, tim media, imam, security sama cleaning service. Nanti ada lagi tim di luar itu ada relawan. Relawan kami namanya Taqwa Squad. Nah, itu relawan yang berkolaborasi lah, yang kita libatkan dalam beberapa kegiatan yang berjalan di sini. Kayak gitu. Kalau itu tuh berarti karena masnya ketua takmiran, jadi itu nanti dari masnya yang memimpin itu atau ada? Jadi kalau untuk Taqwa Squad kita pasrahkan mereka punya tim sendiri yang memang diskusi nanti ACC-an ke kami di sekretariat di takmir tadi. Kalau memang programnya masih bisa ke cover ya mungkin nilainya tidak terlalu besar ya cukup di kami selesai, nggak perlu naik sampai atas. Tapi kalau sampai besar, event-event besar ya kita akan naik sampai yayasan. Tergantung programnya. Kalau sekecil misalnya cuma nobar film ya kita cukup di kami nih, selesai gitu. Kalau di yayasan sendiri tuh juga ada pengurusnya sendiri? Ada sendiri juga, beda. Kalau yayasan berarti itu yang pesantren tadi kemudian? Ya, jadi yayasan itu nanti yang memaintenance semuanya sebenarnya, untuk memantau semuanya. Cuma nanti ada fokusnya khusus ke ekonomi sosial, ada yang khusus pendidikan, ada yang masjid gitu aja. Kemudian karena tadi dengan banyak program itu, apakah dari masjid ini tuh pengelolaan dananya entah dari mungkin mengajukan ke Kemenak atau seperti apa Mas? Enggak, jadi kita lewat yayasan dan juga
penghasilan masjid tadi ada lewatnya satu memang infak jelas ya, jelas infak. Terus ada wedding, penyewaan tempat. Jadi aula ini kita sewakan. Kita sewakan untuk wedding, sewakan untuk manasik haji, untuk sawalan, untuk ya apapun kegiatannya selagi tidak melanggar aturan kita persilakan untuk pakai dengan infak yang harus diberikan kayak gitu. Itu salah satu penghasilannya. Sisanya ya memang tadi ada sebagian dari yayasan, ya, dari yayasan. Jadi 3 komponen itu yang kita pakai. Ada infak, ada penghasilan dari masjid dan juga yayasan. Itu komponen dana yang mensupport masjid sementara ini, kurang lebih itu. Kalau sejauh ini masih ada ini mas, wisata religi. Mungkin dulu ada orang yang kesini untuk karena secara bangunannya mirip dengan Masjid Madinah, itu masih berlangsung atau? Masih, sampai sekarang masih. Jadi ada yang memang jamaah datang ke sini untuk foto-foto itu ya masih sering sampai sekarang. Entah itu untuk foto pribadi mereka, rombongan, ataupun nanti misalnya untuk buat video klip, buat foto tahunan itu sering, masih sering. Itu masuk gitu. ke tadi yang disewakan atau Tergantung, kalau cuma rombongan biasanya datang ya kami persilakan. Tapi kalau memang misalnya vendor misalnya untuk video klip ya kita akan tawar menawar. tetap ada? Nah, Eh, Mungkin dari tadi juga yang secara banyak kegiatan dan banyak fasilitas yang disediakan dari masjid ini, ada nggak mas kayak masjid ini membuka kritik dan saran dari masyarakat untuk mengetahui apa yang harus diperbaiki dari program tersebut gitu? ada. Sejauh ini ada mas? Ada. Jadi beberapa program itu memang kita setelah selesai itu kita akan sebar kuesioner. Dan sebelum pun biasanya kita tanyakan ke jamaah. Biasanya misal dari segi temanya mau apa, kegiatan ini mau dijalankan berapa kali sebulan, itu kita tanyakan. Terus kajian apa yang mau diinginkan di sini itu juga kita sediakan. Misalnya kayak kelas samawa, ada kelas samawa itu kita buat untuk mendukung pendidikan terkait rumah tangga. Di samping itu karena di sini tadi ada wedding, jadi ini untuk penunjang para klien kami agar bisa terfasilitasi untuk pendidikan pengetahuan tentang pernikahan. Di samping itu kalau misalnya ada jamaah yang ingin konsultasi terkait rumah tangga, kita juga fasilitasi. Jadi ada ustadz di sini yang memang standby bisa ada untuk memberikan konsultasi pernikahan. Kayak gitu, itu juga ada. Itu masuk yang di tadi wedding itu ya? Iya, jadi untuk pendukungnya. Jadi ada kelas samawa, wedding dan juga konsultasi pernikahan kayak gitu. Itu muncul dari beberapa saran jamaah kayak gitu. Itu di apa ya? Oh, tadi juga ada, kita sempat melihat barusan itu tentang akikoh. Itu program baru atau? Itu masih baru, masih belum running, masih kita coba. Walaupun memang sudah ada beberapa kali ya. Jadi misalnya ada jamaah itu pengen akikah, tapi langsung sekalian di masjid, itu juga kita fasilitasi. Sudah beberapa kali diadakan di sini gitu. Jadi sudah berjalan ya? Iya, sudah berjalan. Nah, kan kebetulan orang-orang yang datang ke sini itu kan bukan orang-orang lokal Jogja sendiri ya. Kadang mereka orang dari luar kota yang kebetulan menetap di Jogja. Nah, itu yang biasanya kita bantu. Misalnya dari tetangga, mereka nggak punya tetangga, kok mau ngundang siapa, bingung. Kalau mau ngundang rame-rame kok belum banyak di perumahan, orang-orangnya sibuk. Nah, biasanya mereka buat acara akikahannya di sini. Kayak gitu. Jadi minta sekalian jamaah kita yang ikut jadi peserta kayak gitu. Kalau untuk tadi mas yang kajian itu kayak untuk saran tema segala macam itu berarti sudah ada grup di kajian tersebut gitu? Ada beberapa kajian khusus yang memang ada grupnya. Misalnya kayak kelas samawa itu kita buatkan salurannya. Terus nanti ada grup jamaah yang kita kelola sendiri. Kita punya grup jamaah itu sekitar 16-an kayaknya. 16 grup jamaah lewat WA. Itu ada aja grupnya. Kayak gitu. Nah, terus nanti yang ada beberapa kegiatan itu ya tadi kita sebar kuesioner, mereka mau pengen temanya apa, misalnya fikih yang fikih perempuan atau terkait parenting atau terkait psikologi, motivasi dan lain sebagainya, itu biasanya kita sebar.
Jadi ada waktunya mereka akan memberikan pendapat kajian apa yang dari masjid harus selenggarakan di situ. Jadi kita nyebar memang, nggak sekedar masjid buat program kita tawarkan, nggak, karena kita sistemnya program itu muncul dari target dakwah kita, bukan kita yang buat, mayoritas bukan kayak gitu. Berarti untuk tema itu juga tergantung pembicaranya ya. Itu nanti pembicaranya itu apakah dari luar juga atau dari lembaga sini ada? Kita campuran. Nanti tergantung temanya dulu. Kalau yang memang kompeten di bidang itu dari luar ya kita akan cari dari luar. Misalnya kayak healing class itu kan temanya psikologi Islam. Ya kita akan cari dari ahli-ahli psikologi Islam, entah itu praktisi, entah itu akademisi. Nah itu kita ngambil dari sana. Begitupun tema-tema yang lainnya, kayak gitu. Kalau itu untuk kegiatan seminggu sekalinya itu berapa kali kajian? Jadi kalau di sini nanti ada tadi ya, Senin sampai Jumat itu rutin. Pokoknya tiap hari ada itu. Pokoknya setiap hari Senin ada tasin, Selasa ada tasin, Rabu ngaji fikih, terus di Kamis tazkiyatun nafs atau tasawuf, terus kelas murotal di hari Jumat itu harus rutin. Terus nanti ada healing class sebulan sekali, 1 sampai 2 kali sebulan. Terus nanti ada marhamah sebulan sekali. Terus nanti ada tafsir dan maulid itu salapan, berarti 35 hari sekali. Itu rutin. Sisanya nanti akan ada kajian yang dari luar. Jadi sifatnya safari dakwah atau kerjasama dengan majelis taklim mana, nah itu tambahan. Kalau dari kami yang rutin tadi. Kalau untuk kelas samawa sendiri dia modelnya batch ya. Jadi nanti misalnya bulan ini kemarin bulan apa ya kemarin? November sampai Desember sampai Januari selesai, nanti akan ada lagi. Programnya terus berjalan ya? Iya, berjalan terus. Sama yang mungkin tadi kita ngeliat di bawah itu juga baru mau ada acara ya Mas? Ya, kalau di bawah ini kan karena Ramadan, jadi buka bersama. Terus, dan sebelumnya ada kajian gitu. Setiap hari dilaksanakan? Setiap hari. Oh. Kalau di bulan Ramadan ini berarti juga ada ini ya Mas, takjil gitu-gitu? Ada. Kita ada buka sama sahur. Oh, sahur juga? Ya, sahur ini juga dari awal berdirinya masjid berjalan sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi sahur, kalau buka itu kan kita kisarannya 300 sampai 500 porsi. Kita menyesuaikan memang, karena takut kalau kita memang tidak langsung tiap hari sekian, karena kita lihat dulu pas momen tertentu takutnya ada sisa dan tidak termaksimalkan untuk sampai ke jamaah. Jadi kita kondisional kan memang. Lalu untuk sahur sama, sahur itu dari sekitar 200 sampai 450 pack itu sahur. 200 sampai 300 porsi itu di hari tanggal pertama sampai 20. Sisanya kalau musim itikaf kita biasanya 400 sampai 450 porsi. Itu sahur, itu fluktuasi untuk jumlah porsi yang kita sediakan gitu. Kalau sahur itu dari jam berapa Mas mulai Kalau sahur kita dari jam 3 sampai habis. Tidak bisa dipastikan, kalau kayak tadi malam agak gerimis ya kita sampai imsak. Kalau pas cuaca normal biasanya dari jam 3 setengah 4 udah habis kayak gitu. Itu di depan halaman itu juga? Iya, di halaman juga nanti. Mungkin dari kami dirasa sangat banyak sekali informasi yang didapat dan sudah memenuhi semua yang kita tanyakan ke Masnya. Untuk Masnya juga terima kasih sudah memberikan waktu, sudah memperbolehkan kita untuk wawancara di sini. Siap, sama-sama. Seperti dengan yang lainnya, semuanya itu kita tawarin, Mbak. Jadi teman-teman nanti misalnya ini kan entah dari jurusan ataupun rombongan atau komunitas, silakan kalau memang ada kegiatan yang mau dilaksanakan di sini itu kita terbuka jelas. Entah itu mau, kalau teman-teman mahasiswa kita nggak ada kita tidak minta infak ya memang. Jadi kita kolaborasi aja, misalnya mau punya kegiatan apa ya kami persilahkan. Nanti kegiatannya apa silakan. Itu mau teman-teman mau podcast, kita punya ruangan podcast. Teman-teman mau buat nginep di sini bisa nginep di sini. Yang sering nginep di sini itu rombongan anak-anak PMI. Itu udah tiap tahun
buat kegiatan di sini. Anak-anak Mas? PMI. Oh, PMI. PMI-nya UIN itu tiap tahun buat kegiatan di sini. Kita udah MOU sama PMI juga. Kalau di sini bisa buat magang. Ini udah bisa buat magang teman-teman PMI. Oke, untuk podcast itu biasanya untuk apa, Mas? Bebas teman-teman misalnya mau buat kegiatan podcast juga bisa. Jadi ada ruangan, ada alatnya. Sudah tinggal pakai. Oke. Kayak gitu. Oh, nanti tinggal menghubungi ke Iya, sekretariat tinggal ke gitu. masjid aja. Nanti alatannya sudah ada. Ruang areanya mau pakai mana itu bisa. Itu sudah ada alatnya. Kalau yang PMI itu tiap tahun di sini mereka nginep. Jadi mereka datang ke sini sebelum asar biasanya. Sebelum asar mereka kalau pas punya slot buat kegiatan berbuka puasa ya mereka akan buat. Kalau tahun kemarin mereka punya acara sendiri. Jadi mereka yang kajiannya kita yang nyediain buka puasanya. Setelah itu mereka ikut taraweh. Setelah itu kegiatan diskusi dengan masjid. Nanti mau diskusi temanya apa. Terus nanti sahur mereka ikut sahur di sini, ikut bantu sahur. Terus pagi kita ramah tamah penutupan kayak gitu. Tiap tahun. Ramadan ini udah ada, Mas? Iya, mereka ada, cuma jadwalnya belum tahu ini mau tanggal berapa. Kita udah kontak-kontakan. Dan yang minta memang dari prodinya, kaprodinya yang minta. Hubungi langsung. Kayak gitu. Itu rutin tiap tahun. Yang MOU-an kemarin itu kayaknya program magang 3 bulan atau pengabdian 6 bulan. Itu yang sudah disepakati. Gitu sih. Kalau misalnya teman-teman nanti mau tertarik untuk kolaborasi ya silakan. Mungkin dari kami itu, Mas. Terima kasih untuk udah meluangkan waktunya juga. Sama. Mungkin juga nanti apakah Masnya bersedia mungkin saat kita mengolah data untuk konfirmasi informasi yang mungkin tadi ada yang kita terlewat gitu. Nggak apa-apa, mau silakan nanti dicantumkan aja. Misalnya mau pakai link atau apapun silakan di WA aja yang kira-kira data apa yang mau diperlukan kayak gitu. Nanti WA-nya ke yang nomor sekretariat. Iya, nomor sekretariat aja gitu aja. Oh iya. Gitu. Gitu aja, Mas, terima kasih. Ini ada surat yang kemarin untuk pengantar kita penelitian. Oh iya, siap. Bentar. Siap. Mau foto bareng di depan. Oh iya. Mau izin minta dokumentasi foto. Mau foto sel ini kan udah dapat semua ya, foto kacanya. Oh iya. Kalau mau ya nggak apa-apa, kalau mau foto biar dapat semua, nggak usah berdiri. Ini aja. 1, 2. Oke, terima kasih ya, Ya, Mas. sama-sama. Record. Mantap.